semuanya? Ya. Kamera Bapak masih ke papan tulis ya? Bapak ganti dulu ya, supaya menghadap ke Bapak. Audrey tinggal di mana, Audrey? Serpong. Sebelah mana Serpong? Dekat Alsut. Berarti di sini dong. Pakualam. Kria Serpong hijau, bukan? Arah? Oh, yang ke sana berarti ya? Iya, iya, iya. Yuk, yang sudah bergabung boleh dinyalakan kembali kameranya. Wah, kemarin yang habis menang lomba siapa ya? Ratu Putri ya? Lomba menulis ya? Wah, selamat ya. Selamat ya, Ratu Putri. Sebentar, Bapak masuk ke Google Classroom dulu. Di situ Bapak sudah posting ini ya, untuk pengumpulan tugas proyek kelompok yang 2 minggu yang lalu sudah kita lakukan, baik yang role play maupun yang presentasi. Silahkan boleh dikumpulkan, masing-masing mengumpulkan satu ya. Berarti setiap kelompok, setiap individu mengumpulkan. Jadi bukan satu kelompok satu, enggak, tapi semuanya mengumpulkan ya. Di pengumpulan project role play dan presentasi. Ya, sudah ada 2 yang mengumpulkan ya. Ratu Putri sudah, Mabel sudah submit tapi belum ada lampirannya Mabel. Dicek lagi ya Mabel. Nah, silakan Bapak beri waktu untuk mengumpulkan project. Pak, saya submitnya di komen ya, karena owner filenya bukan saya, jadi nggak bisa. Oh ya, boleh dikirimkan linknya aja, nggak apa-apa. Ya, linknya dikirimkan. Ya, silahkan Bapak berikan waktu untuk mengumpulkan terlebih dahulu ya. Bapak tunggu ya, Bapak beri waktu 2 menit untuk mengumpulkan proyeknya yang kemarin sudah dipresentasikan dan sudah diberikan pada saat role play. Silahkan Bapak tunggu sampai 10.35. Sama minggu lalu Bapak berikan link itu ya, Google Form. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Kalau yang nilainya masih di bawah KKM atau masih belum 70, boleh dikerjakan kembali. Di sini yang belum submit, oh ya, sudah submit semua. Nanti Bapak cek ya, punya Joan sama punya Viani. Nanti Bapak cek, lalu yang sudah Bapak nilai dan Bapak kembalikan nilainya masih di bawah 70 atau kurang dari 70, bisa dikerjakan lagi. Oh, nggak bisa dibuka lagi ya? Oh, nggak bisa dibuka tapi nggak bisa dikerjain. Oke, Bapak cek ya, sebentar. Bapak cek dulu supaya bisa dikerjakan ulang.
Coba Audrey, dicoba lagi. Sudah bisa atau belum? Bisa, oke. Ya, jadi yang masih belum 70 boleh dikerjakan lagi. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Bapak masuk ke materi yang terakhir kita bahas minggu lalu, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Bapak akan share materinya sebentar. Dikumpul, kamu udah ngumpul belum? Coba Bapak cek. Nama lengkapnya siapa? Joan ya. Coba di sini Bapak cek. Oh belum Joan. Tapi kamu udah submit. Belum ya? Nggak apa-apa, dicek dulu aja, nggak usah buru-buru. Cuman ini minggu lalu sih Bapak berikan, tapi mau dikerjakan sekarang nggak apa-apa, nilainya masih sama, nggak ada potongan nilai. Belum ya? Harus dihapus dulu supaya bersih papan tulisnya. Nah, Bapak akan ulas kembali tentang permintaan dan penawaran ya, bahwa kemarin kita sudah berbicara tentang pasar. Yang namanya pasar itu harus ada dua pihak, yaitu pihak konsumen dan pihak produsen. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi, permintaan itu mewakili konsumen. Jadi permintaan itu mewakili konsumen. Nama lainnya adalah demand. Sementara untuk produsen, nama lainnya adalah supply atau penawaran. Jadi jangan sampai kebalik dua istilah itu. Ya, harus ada permintaan, harus ada penawaran. Nah, Bapak mulai dari yang permintaan dulu. Ini minggu lalu sudah sempat kita bahas ya. Tapi karena buru-buru waktu itu, Bapak ulangi lagi. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Itulah yang disebut sebagai permintaan, ya, sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Contohnya seperti apa? Misalnya, Bapak pergi ke ITC, Bapak membeli handphone. Ya, Bapak membeli handphone, Bapak pilih handphonenya, kemudian Bapak bayarkan harga handphone tersebut. Maka handphone tersebut bisa Bapak bawa pulang ya, bisa Bapak pakai. Itulah yang disebut sebagai permintaan. Nah, tentu saja yang beli handphone di ITC tidak hanya Bapak. Ya, misalnya Bapak beli handphone Xiaomi, yang beli
tidak hanya Bapak, tapi ada orang lain juga. Karena ITC kan buka dari pagi jam 10 sampai jam 8 malam misalnya. Di situ banyak juga orang yang membeli handphone. Nah, ketika orang membeli handphone, orang melakukan transaksi, itulah yang disebut sebagai permintaan. Ya, sejumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian permintaan ini ada jenis-jenisnya. Ya, permintaan ini dibagi menjadi dua, yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlahnya. Jadi jenis permintaan sendiri dibagi menjadi dua, berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlahnya. Nah, ini permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Ya, mudah-mudahan yang di sekolah kelihatan ya, di papan tulisannya nggak terlalu kecil. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif itu adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadi transaksi. Seperti yang Bapak contohkan tadi, Bapak pergi ke ITC untuk membeli handphone. Lalu Bapak pilih handphone yang sesuai dengan kebutuhan Bapak, Bapak bayarkan sejumlah uang. Itulah yang disebut sebagai permintaan efektif. Ya, jadi permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadi transaksi. Lalu yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai daya beli, namun belum terjadi transaksi. Nah, Bapak ibaratkan seperti ini. Kalau orang datang ke mall, datang ke ITC, apakah setiap orang itu pasti membeli barang? Pasti nggak kira-kira? Kalau kalian pergi ke mall, apakah kalian pasti membeli barang? Pasti enggak ya, kan beda-beda. Yang pertama, ada orang datang ke mall, dia cuma lihat-lihat. Misalnya, datang ke ITC, lihat-lihat laptop. Ya, tapi dia enggak membeli laptop. Kenapa? Karena dia belum punya uang, tidak punya daya beli. Jadi dia datang cuma pengen lihat-lihat. Nah, itulah yang disebut sebagai permintaan absolut. Ya, permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Ya, kita nggak bisa melarang orang yang tidak punya uang untuk tidak masuk mall ya, bebas. Pokoknya setiap kita yang sudah divaksin, sudah di-scan barcode-nya, kita diizinkan masuk oleh security, nggak ditanya kan sama security, mau beli barang apa, mau beli atau enggak, atau cuma lihat-lihat doang, enggak. Ya, semua orang bebas keluar masuk mall. Tapi semua orang juga nggak beli barang. Nah, itulah yang disebut sebagai permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Lalu ada juga permintaan potensial. Ya. Misalnya Bapak datang ke ITC, Bapak sudah bawa uang nih, Bapak punya uang, Bapak mau beli laptop. Sampai di ITC, Bapak belum melakukan yang namanya transaksi. Bapak masih bingung, kira-kira laptop yang bagus yang mana ya, yang cocok sebagai kebutuhan Bapak ya, yang cocok untuk kebutuhan Bapak. Kebutuhan Bapak ya misalnya ya untuk mengajar, mungkin untuk edit video, untuk browsing-browsing dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak banget pilihan laptopnya, sementara Bapak belum punya spesifikasi yang Bapak inginkan atau yang Bapak maksud. Akhirnya Bapak menahan dulu, jangan beli dulu deh, lihat-lihat dulu. Padahal Bapak sudah punya uang untuk membeli laptop, tapi Bapak masih belum bisa menentukan pilihan barang mana yang tepat untuk Bapak. Nah, itulah yang disebut sebagai permintaan potensial. Ya, artinya permintaan yang disertai dengan daya beli, atau artinya Bapak punya uang, tapi Bapak belum melakukan transaksi. Ya, karena masih kebingungan ya, mau pilih yang mana ya, yang bagus yang mana ya, kok kayaknya bagus semua.
Nah, itulah yang disebut sebagai permintaan potensial. Lalu kalau Bapak sudah membeli, sudah melakukan transaksi, sudah Bapak bawa barangnya, bisa Bapak bawa pulang, itu namanya adalah permintaan efektif. Yaitu perbedaan permintaan berdasarkan daya beli konsumennya, seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, langsung boleh angkat tangan atau open mic langsung, silakan. Yang di sekolah juga kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, Bapak lanjut, permintaan berdasarkan jumlahnya. Sekarang permintaan berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, permintaan itu dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi Bapak beli handphone ke ITC, nah itu namanya permintaan individu. Bapak hanya membeli satu jenis handphone saja. Lalu datang pembeli yang lainnya, konsumen yang lainnya. Dari jam 10 sampai jam 8 malam itu banyak konsumen yang datang. Nah, total penjualan atau total permintaan dari pagi sampai dengan toko counter handphonenya tutup itu tadi disebutnya sebagai permintaan pasar. Hasil dari penjumlahan permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Ya, jadi ada permintaannya Bapak, kemudian ada permintaannya si A, si B, si C, si D, si E, si F, sampai si Z, ya, ditotalin semua, jadilah yang namanya permintaan pasar, yaitu permintaan berdasarkan jumlahnya. Jelas ya sampai di sini ya. Tadi ada menurut daya belinya, yang sekarang berdasarkan jumlahnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini Bapak jadi cerita ya. Jadi ingat ceritanya yang role play kemarin ya, yang kelompoknya Laura. Waktu itu mau membeli daging sapi, harganya mahal, ya kan? Harganya mahal, lalu yang dilakukan adalah melakukan tawar-menawar harga. Awalnya ditolak, oh nggak boleh, masih belum bisa. Tapi pada akhirnya diperbolehkan, ya, antara penjual dan pembeli sepakat, ya, sehingga terjadilah yang namanya transaksi. Permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalnya, kalau Bapak membeli barang, ya Bapak selain melihat tadi handphone, speknya apa saja, lalu faktor utamanya adalah harga. Ya, harga itu yang faktor utama yang menentukan permintaan harga barang itu sendiri. Kalau harganya mahal, maka Bapak akan berusaha untuk mencari barang yang lain. Benar nggak? Kalau kalian mau beli barang, lalu barangnya ternyata harganya mahal, apa yang dilakukan? Ya, mencari barang lain yang sejenis atau substitusi yang bisa menggantikan. Wah, merek Samsung mahal nih. Ya, Bapak pilih merek Xiaomi aja lah. Harganya lebih murah, selisih 500.000 sampai dengan 1 juta, tapi Bapak mendapatkan spek yang sama, kameranya juga megapikselnya sama. Nah, Bapak akhirnya beli yang lebih murah. Jadi harga itu mempengaruhi permintaan, karena konsumen itu suka membeli barang dengan harga yang lebih murah, supaya konsumen bisa membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak. Makanya kalau ada diskon, ada promo, ada cashback, ya, atau apapun itu namanya ya, yang menguntungkan konsumen, pasti konsumen akan membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Mumpung lagi promo loh, mumpung lagi ada diskon, mumpung lagi ada potongan harga, ya, harga barang itu sendiri mempengaruhi
Begitu juga dengan harga barang pengganti. Tadi Bapak contohkan, wah Samsungnya mahal, lebih baik Xiaomi aja deh, lebih murah. Nah itu kan berarti harga barang pengganti. Atau misalnya mau beli daging sapi, wah harga daging sapi lagi mahal nih, ya udah deh beli secukupnya aja, beli sedikit aja. Yang penting ada daging-dagingnya, ya daging sapi. Ya, harga mempengaruhi pembelian yang dilakukan oleh konsumen, permintaan. Lalu kemudian ada yang namanya jumlah pendapatan. Ya, jumlah pendapatan itu juga mempengaruhi permintaan. Misalnya Bapak ada kenaikan gaji. Ya, biasanya konsumsinya sedikit karena ada kenaikan gaji, ya minggu depannya Bapak atau bulan depannya Bapak akan mengkonsumsi jauh lebih banyak karena daya beli yang Bapak miliki meningkat. Sehingga permintaannya juga meningkat, ya jumlah pendapatan masyarakat. Lalu ada yang namanya selera konsumen, ya selera konsumen. Lalu jumlah penduduk juga mempengaruhi. Ya, semakin banyak jumlah penduduknya, maka jumlah permintaan juga akan semakin banyak juga. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli barang. Ya, ada harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, dan jumlah penduduk. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya, ya, penawaran atau supply. Ya, penawaran atau supply. Nah, kalau kita berbicara permintaan, berarti tadi kita ngomongin konsumen. Kalau kita ngomongin penawaran, berarti kita ngomongin produsen. Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Ya, ini penawaran. Beda sama konsumen. Kalau konsumen suka membeli barang dengan harga yang murah, karena konsumen terbatas dengan pendapatannya. Tapi kalau produsen, hobinya menjual harga dengan harga yang terbaik, dengan harga tinggi. Karena ketika produsen berhasil menjual barang dengan harga yang tinggi, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi antara konsumen dan produsen ini motifnya berbeda. Kalau motif konsumen itu untuk memenuhi kebutuhan, kalau produsen atau penawaran untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Ya, jadi tujuannya beda, ya pengertiannya beda. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran itu artinya jumlah barang yang kita jual, jumlah barang yang dijual oleh produsen. Nah, itu dipengaruhi apa saja? Yang pertama adalah biaya produksi. Ya, biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang diperlukan untuk proses produksi. Contohnya apa, Pak? Biaya produksi. Produsen butuh yang namanya apa? Bayar listrik, bayar tempat sewa, bayar gaji pegawai, bayar bahan baku yang digunakan. Ya, itu semua mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah barang yang dihasilkan. Pak, bahan bakunya lagi mahal nih, lagi langka. Maka yang dilakukan oleh produsen adalah ya bisa mengurangi pembelian bahan bakunya sehingga barang yang dihasilkan lebih sedikit. Oh, kurang jelas ya? Kecil banget ya? Sorry Bapak gedein.
mudah-mudahan lebih kelihatan. Bapak save-nya jadi PDF soalnya. Kalau Bapak save jadi PowerPoint, hurufnya kadang jadi ngaco dari Canva. Nah, biaya produksi ya, kalau kalian mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, maka ketika kalian menjual barang dagangan kalian, kalian juga harus menghitung biaya produksinya. Ya, untuk bahan bakunya berapa, untuk gaji pegawainya berapa, untuk sewa listrik berapa, untuk sewa tempat berapa. Nah, itu nanti akan mempengaruhi harga produk kalian. Jangan sampai ketika kalian menjual produk, menjual barang, ternyata nggak menutup biaya produksinya. Wah, bisa mengalami yang namanya kerugian. Ternyata barang yang kita jual nggak bisa nutup biaya produksinya. Kita jadi rugi. Ya, makanya harus diperhatikan ya ketika kita mau menentukan harga sebagai produsen. Selain harganya harus murah, tapi di satu sisi harga itu juga harus bisa menutup biaya produksi. Itu harus diperhatikan betul-betul. Lalu yang kedua adalah kemajuan teknologi, adanya teknologi baru. Nah, produsen yang menggunakan mesin dengan produsen yang menggunakan peralatan yang tradisional pasti hasilnya beda. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah produk yang ditawarkan. Kalau menggunakan mesin biasanya apa? Jumlah produksinya lebih banyak, dihasilkan dalam jumlah yang lebih cepat. Ya, menyebabkan barang yang dihasilkan bisa bertambah dengan banyak. Jumlah penawarannya pun akan semakin banyak. Jumlah barang yang dijual juga akan semakin banyak. Tapi lain halnya ketika kita menggunakan peralatan yang tradisional. Hasilnya lambat. Ya, untuk menghasilkan produk lama sekali. Kalah dengan menggunakan mesin. Walaupun mesin harganya mahal, tetapi kuantitas barang atau jumlah barang yang dihasilkan itu bisa bertambah makin lama makin banyak. Tapi tradisional, produksinya murah, tapi lama. Nah, ini juga pilihan juga buat produsen. Mau pilih yang mana? Pakai teknologi yang modern, teknologi maju, atau yang tradisional. Semuanya punya kelemahan dan kelebihan. Atau bisa juga mengkombinasikan keduanya. Ya, dipadukan antara teknologi yang modern dengan teknologi yang tradisional bisa dipadukan. Ya, lalu harga bahan baku juga makin mahal harga bahan bakunya, maka produk yang dihasilkan dijual juga dengan harga yang makin mahal. Ya. Lalu banyaknya produsen yang menawarkan barang. Pak, sekarang lagi musim mangga, berarti yang jualan mangga banyak. Berarti kesimpulannya apa? Jumlah mangga yang ditawarkan juga banyak. Ya, banyaknya produsen yang menawarkan barang. Lalu berikutnya, laba yang diinginkan produsen atau penjual. Nah, sebagai penjual kita mau untung berapa? Maka disitulah kita juga menentukan selain harganya, berapa jumlah barang yang kita jual juga menentukan. Ya, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi kalau kita ngomongin penawaran, kita ngomongin yang namanya produsen. Ini Bapak kecilkan lagi ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Kita mau belajar tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Ada yang tahu kurva itu apa? Kurva itu mirip grafik ya. Kurva itu mirip grafik. Nanti kita akan gambarkan kurvanya. Nah, ini Bapak punya pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen lebih banyak? Kenapa kira-kira? Ya, ada dua pertanyaan nih yang Bapak ajukan.
Mengapa pada saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak oleh produsen? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Joan, mau jawab? Kenapa kira-kira Joan? Pada saat harga naik, maka jumlah yang ditawarkan atau dihasilkan produsen malah lebih banyak. Beli. Ya, bisa, ya betul. Ya, jadi kita kembali lagi ya, motif yang dimiliki oleh produsen itu kan mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan. Kenapa pada saat harga naik, barang yang ditawarkan akan lebih banyak. Nah, Bapak ambil contoh misalnya, pakai handphone ya, yang gampang, yang ada di depan Bapak. Pada saat handphone ini baru pertama kali dikeluarkan, pasti harganya tinggi. Ya enggak? Harganya tinggi dan handphone ini enggak bakalan sulit untuk dicari karena ini masih stok yang baru. Maka produsen juga memasang dengan harga yang baru. Maka pada saat harganya masih 100%, masih normal, masih belum ada diskon, produsen akan berusaha untuk menjual barang ini supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan handphone ini pada saat posisinya masih baru dikeluarkan. Nah, kemudian 1 tahun berjalan, ternyata stok handphone ini masih ada, ya, tapi belum habis. Nah, untuk menghabiskan handphone ini, ya, maka produsen melakukan yang namanya apa? Diskon. Ya, harganya diturunkan. Mungkin diskonnya berapa? 30% atau maksimal 50%. Nggak mungkin ya kayaknya handphone 50% ya. Ya paling 30% untuk menarik minat masyarakat. Akhirnya apa? Diturunkan harganya. Tapi pada saat diturunkan, produksi handphone ini sudah nggak dijalankan lagi. Karena ini stok yang lama, daripada penuh gudangnya dikeluarkan dengan harga diskon supaya laku. Tapi handphone ini nggak diproduksi lagi. Muncul keluaran handphone jenis terbaru dengan harga yang 100% tadi, belum didiskon, ya, supaya keuntungannya bisa lebih banyak, ya, seperti itu. Lalu kenapa pada saat harga naik, konsumen cenderung membeli barang yang lebih sedikit? Nah, ini kita berbicara ke konsumen. Kalau konsumen itu kan daya belinya terbatas. Ya, kalau harganya mahal, dia akan membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Tapi sebaliknya, kalau harganya turun, harganya murah, dia akan membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, seperti itu. Jadi motif antara produsen dan konsumen itu beda. Nah, ini Bapak punya tabel, ya, tabel harga jeruk dan jumlah permintaannya. Yang paling mahal jeruknya yang mana? Arvela. Bapak mau tanya Arvela. Harga jeruk yang paling mahal di tabel itu berapa, Arvela? 600, Pak. Ya, betul. Harganya 600. Pada saat harganya mahal, jumlah yang diminta berapa, Arvela? 40. 40 ya. Betul. Ya, 40. Nah, tapi kita lihat ya di tabel yang kedua. Di tabel yang kedua, Bapak mau tanya sama Ibet. Ya, Ibet. Tabel yang kedua, yang B, harga barangnya berapa, Ibet? 500. 500. Jumlah yang diminta berapa? 50. 50. Berarti tambah banyak atau tambah sedikit, Ibet? Tambah sedikit? Tambah banyak dong. Iya, tambah banyak. Tadi kan 40. Ya, sekarang iya. 40, ya kan? Berarti tambah banyak. Yang dibeli konsumen tambah banyak. Kenapa yang dibeli konsumen tambah banyak? Karena harganya lebih murah. Nah, ini
Bapak simulasikan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini kecenderungan konsumen kayak gitu. Ya, ketika harga murah, maka konsumen akan berusaha membeli barang dengan yang lebih banyak. Wah, diskon lagi nih sampai harga yang ke F. Harga F, harga barangnya Rp100. Wah, konsumen belinya dalam jumlah banyak, yaitu 100 juga. Kenapa? Karena harganya diskon. Tadinya 600, sekarang harganya 100. Waktu harganya 600, mampunya cuma beli 40. Tapi waktu harganya diturunkan jadi 100, konsumen mampu membeli 100. Ya, ini konsumen sukanya diskon. Nah, kita akan gambar kurvanya ya. Bapak akan ambil alat tulis dulu sebentar. Kita akan gambar kurvanya. Bentar ya, Bapak siapkan alat tulisnya. Nah, ini kita akan gambar kurva permintaan. Nah, kita semua udah lihat ya tabelnya. Tabelnya adalah seperti ini. Ya, pada saat harga 600, jumlah yang diminta hanya sedikit, yaitu 40. Lalu harganya turun jadi 500. Lalu konsumen menambah pembeliannya jadi 50. Kita gambarkan kurvanya. Mudah-mudahan yang di sini juga kelihatan ya. Ini kecil sekali ternyata Bapak jadikan PDF. Nah, kurva itu terdiri dari dua sumbu. Ya, kalau dalam matematika itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini juga. Ini Bapak gambar. Ah, puji Tuhan, lurus ya. Garis vertikal dan garis horizontal. Ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan jelas ya yang di kelas ya. Nah, ini Bapak tulis yang vertikal atau yang tegak berdiri ini adalah P. P itu apa, Pak? P itu adalah singkatan dari harga. Ya, P itu artinya adalah price atau harga. Ya, kemudian yang horizontal ini adalah Q. Q itu apa, Pak? Q itu artinya adalah quantity. Ya, yang horizontal itu artinya adalah quantity atau jumlah barang. Ya, quantity atau jumlah barang. Nah, di sini angka 0. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva. Ya, kurva itu terdiri dari dua garis yang saling menghubungkan antara P yang vertikal, harga, dan Q, quantity, ya jumlah barang. Nah, lalu diapain lagi Pak setelah gambar vertikal dan horizontal? Ya, kita lihat harga barangnya 600, jumlah yang diminta 40. Nah, kita lihat nih, ini berarti ini mewakili quantity ya, yang ini mewakili quantity, ini mewakili harga. Nah, Bapak mau bikin yang ini dulu nih, 40, 50, 60, 70, 80, sampai 100. Ya, 40, 50, 60. Ini Bapak bikin di sini. 40. Ya, kemudian 50, 60, 70, 80, dan yang terakhir adalah 100. Ya, ini angka-angkanya. Nah, kemudian untuk harga barangnya
dari 100 sampai 600. Ya, dari 100 sampai 600. Nah, ini Bapak gambar nih. 100, 200, 300, 400, 500, dan terakhir 600. Nah, ini ya, Bapak bikin angka-angkanya. Lalu kita masukkan, kita hubungkan 600 dengan 40. Ya, 600 dengan 40. Nah, ini 600 kita hubungkan dengan 40. Wah, ini agak bengkong nih, mohon maaf. Ya, lalu 500 dengan berapa? Waktu harganya 500, belinya 50. Ya, waktu harganya 500, belinya 50. Lalu waktu harganya 400, ya turun lagi, belinya lebih banyak. Waktu harganya 300, belinya adalah 70. Ya, waktu harganya 200, belinya adalah 80, dan waktu harganya 100, konsumen belinya juga 100. Nah, ini ada titik-titik di sini ya. Ada titik-titik. Nah, titik-titik inilah yang kita hubungkan. Nah, ini harusnya sesuai ya, titik-titik. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva permintaan. Nah, inilah kurva permintaan. Ya, jadi kurva yang menghubungkan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga. Ya, kurva permintaan ini menghubungkan antara jumlah barang, ya, menghubungkan antara jumlah barang dengan harga barang, ya, jumlah barang dan harga barang. Nah, ini ya, menghasilkan yang namanya kurva permintaan. Nah, silakan boleh digambar terlebih dahulu ya, atau boleh difoto, atau boleh di screenshot juga boleh. Silakan. Inilah yang disebut sebagai kurva permintaan. Ya. Boleh. Ya, nanti saya cek manual ya. Oke. Nah, boleh dicatat dulu ya gambar kurvanya. Yang vertikal itu price atau harga, yang horizontal itu adalah P. Yang horizontal quantity, ya, jumlah barang. Bu Rotwa ini ya, meninggal dunia ya. Pernah diajar Bu Korina? Baru tahu Bapak.
Diajar dulu SMP. Sempat diajar. Joan tahu lem Bapak? Lain. Ada kan? Ya, boleh. Difoto, boleh. Silakan. Mau difoto langsung ya? Bisa. Sorry ya, agak berantakan gambarnya. Susah pakai ini. Pakai pen tab, Bapak nggak bisa. Goyang-goyang gambarnya. Ya, sama-sama. Nah, kalau kurva permintaan itu akan menghasilkan hukum. Wah, hukum apa ini, Pak? Hukum permintaan namanya ya, hukum permintaan. Hukum yang harus dipegang oleh konsumen. Konsumen itu hukumnya kayak gini. Kalau harganya naik, ya belinya sedikit. Ya, kalau harganya naik, price-nya naik, maka beli barangnya ya sedikit. Benar nggak? Kalau harganya lagi mahal, ya udah belinya sedikit dulu. Konsumen akan berusaha untuk mencari apa? Mencari barang substitusi atau barang yang sifatnya menggantikan. Ya, harga daging sapi mahal nih. Ya udah deh untuk ganti lauk pauk supaya lauk pauknya tetap ada, ganti ya beli ikan. Nah, itu substitusi namanya. Ya, kita harus cari substitusi. Harga sepatu Adidas mahal, ya kan? Butuh sepatu nih, cari yang lebih murah ya, apa misalnya? Diadora, nah, lebih murah kan? Tapi fungsinya sejenis, ya. Yang Adidas mahal, nggak diskon. Diadora aja, atau merek Reebok, atau merek apa lagi? Merek sepatu apa aja sih? Kalau Skechers ya, bisa beli yang harganya lebih murah, lebih miring, tapi fungsinya sama. Ya, modelnya juga nggak kalah bagus gitu, tapi harganya lebih terjangkau. Tapi ada orang yang seleranya beda, wah kalau nggak Adidas atau Nike nggak mau gitu. Ada juga yang seperti itu ya, tergantung selera konsumen. Ya, maka akan melahirkan hukum permintaan. Kalau harganya mahal, ya belinya lebih sedikit, belinya dikurangi. Tapi kalau harganya lagi turun, wah ada diskon, nah, kita akan lebih banyak dalam membelinya. Ya, apalagi Bapak ya, kalau diskonnya udah 70% gitu kan, wah Bapak pasti akan beli dengan jumlah barang yang lebih banyak. Kenapa? Karena dengan uang yang sama, Bapak bisa mendapatkan barang yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini kurva permintaan ya, kurvanya yang dihasilkan oleh konsumen, sorry. Nah, ini berikutnya kurva penawaran. Nah, ini kurva penawaran ini adalah kurva milik produsen. Ya, kalau produsen beda lagi. Justru pada saat harganya mahal, ya 10.000 nih. Nah, pada saat harga keluaran baru, misalnya ya handphone keluaran baru tadi, belum ada diskon, stoknya masih banyak, maka pada saat itulah produsen berusaha untuk menjual barang itu agar segera laku. Karena kalau barang itu laku, harganya masih tinggi, maka keuntungan yang akan diperoleh jauh lebih besar. Tapi kalau harganya sudah turun, ya mana nih, harganya sudah turun, tadinya 10.000, sekarang harganya 2.000, ya barangnya juga tinggal sisa sedikit, ya tinggal 10 unit, padahal tadi masih 90 unit, harganya masih utuh ya. Atau kalau misalnya nih, ya contoh gampang, ini pengalaman Bapak jalan-jalan ke sport station, nah,
Nah, di situ kan biasanya ada yang clearance, ya, diskon maksimal 70%. Nah, begitu Bapak lihat, wah ada diskon 70% nih, harganya 900.000 kalau normal. Diskon 70%, berarti Bapak hanya membayar berapa? 9 kali 3, 270.000. Bapak tanya, Mas, ini size-nya yang nomor 46 ada nggak? Oh maaf Pak, nggak ada, hanya tinggal size itu saja. Karena ini sudah clearance, sudah diskon, sudah harga murah, berarti size-nya udah nggak lengkap. Nah begitu juga produsen ya. Produsen itu kalau stoknya udah lama, ya, ngabisin stok ya, keluaran yang lama, dia nggak produksi yang baru lagi, ya dia akan menawarkan harga dengan harga yang murah, tapi stoknya ya stok seadanya, kayak gitu, ya stok seadanya. Nah itu yang dilakukan oleh produsen, daripada dia mengalami kerugian kan, barangnya nggak laku-laku, tapi tetap dijual dengan harga normal, padahal itu stok lama, seperti itu. Pak lanjut, kita gambar kurvanya. Nah, kurvanya unsurnya sama. Ya, unsurnya sama. Di sini ada yang vertikal dan horizontal. Ini tetap sama. P ini Q quantity, tapi bentuk kurvanya beda. Kalau ini kan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini namanya slope-nya negatif. Ya, namanya adalah slope negatif. Kenapa negatif? Karena pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta jadi turun, ya, berbanding terbalik. Maka slope-nya negatif, ya, atau pada saat P-nya turun, Q-nya naik. Ya, slope-nya negatif, ya, antara P dan Q berbanding terbalik. Nah, kalau penawaran kita lihat ya, harganya 2.000, 4.000, 6.000, 10.000. Ya, paling kecil 2.000. Nah, ini 0. Terus ini 2.000. Lalu setelah 2.000 ada 4.000. Ada 6.000. Lalu ada 8.000. Ada 10.000. Kemudian barangnya dari 10, 30, 50, 70, 90. Ya. Ini 10, 30, 50, 70, 90, dan yang terakhir ya 90. Nah, waktu 10.000 harganya dijual, harganya 10.000, dia berusaha untuk menjual barangnya dengan banyak, ya. Waktu 8.000, ya stoknya ya tinggal sedikit. 6.000, stoknya tinggal 50. Waktu 4.000, stoknya tinggal 30. Waktu 2.000, stoknya tinggal 10. Nah, ini kita tarik garis lurus. Beda kan? Kalau tadi permintaan garisnya begini, ya, ini Q, ini P. Sekarang kalau penawaran kurvanya beda, kebalikannya, ya, ini Q, ini P, ini 0. Nah, ini juga melahirkan yang namanya hukum penawaran. Pada saat P naik, kuantitinya justru naik. Waktu P-nya turun, kuantitinya justru turun. Nah, ini searah ya, atau biasa disebut sebagai slope yang positif. Ya, slope-nya positif. Kemiringannya positif. Kenapa? Pada saat P naik, Q-nya juga ikut naik. Pada saat P-nya turun, Q-nya juga ikut turun. Seperti itu.
Ya, ada pertanyaankah sampai di sini? Baik yang di kelas maupun yang di rumah? Bapak ada itu ya, apa? Postingan tugas. Boleh dikerjakan atau minggu depan juga boleh. Ya. Kalau mau dikerjakan sekarang boleh, kalau mau dikerjakan minggu depan juga nggak apa-apa. Nah, itu aja materi yang bisa Bapak berikan ya. Tugasnya boleh dikerjakan langsung atau minggu depan juga nggak apa-apa. Minggu depan Bapak berikan waktu untuk mengerjakan juga. Ya, nilainya juga sama. Nggak Bapak berikan potongan untuk nilainya ya. Nah, waktunya memang sudah habis. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh istirahat yang sudah selesai mencatat. Silakan istirahat, selamat makan siang. Makasih, Pak. Ya, terima kasih semua, selamat Makasih, Pak. istirahat, selamat makan. Bapak stop share screen ya. Silakan, boleh makan.